selamat ulang tahun untuk jemaat GD apa tuh? Tidak terasa 8 tahun. 8 tahun. Ya, 8 tahun ya. Baik, ya. Kami baru saat ulang tahun yang ke-28. Di bulan Juni berarti akan ulang tahun yang ke-29. Saya sudah umumkan, sudah janji terakhir ulang tahun yang ke-30 saya pensiun dari gembala, tapi tetap melayani. Justru mungkin akan banyak pergi gitu, ke berbagai daerah dan sebagainya, berhenti dari gembala gitu. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya melihat banyak wajah baru. Ini sangat menggembirakan, berarti ada kemajuan. Kalau semuanya wajah lama saja, tapi tidak tambah-tambah orang. Oke, puji Tuhan. Baik, ulang tahun yang ke-8, temanya dan itu semakin teguh dalam ajaran yang sehat, yang benar, yang sehat. Mari kita baca ayat yang telah dipilih ya. 2 Tesalonika pasal 2. Mari kita lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dari 2 Tesalonika pasal 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami semua. Kasih setiamu untuk umat manusia sesungguhnya. Dan kami yang telah mengenal bahkan menerima kasih setiamu itu, Tuhan, tolonglah supaya kami bisa menjadi alat-Mu untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Dan jemaat ini ada di sini Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, kiranya tolong supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi alat-Mu yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami dipakai oleh Engkau, sebelum kami berfungsi dengan baik, tolong supaya kami dipimpin, supaya kami teguh, dikuatkan, kami sungguh-sungguh menjadi orang yang berdiri teguh, barulah bisa menolong orang lain. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Semakin teguh dalam ajaran yang sehat, semakin teguh, semakin mantap. Di sini kan ya, berdirilah teguh, berdirilah teguh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama, yang nomor satu yang saya ingin ajarkan itu adalah ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat. Jadi kalau mau berdiri teguh, mau kuat dan sebagainya, ajarannya ngawur itu. Betul. Saya ketemu banyak orang yang pendiriannya teguhnya bukan lagi. Bahkan kita bisa bilang keras kepala. Ya, karena pendirian teguh dengan keras kepala itu kakak adik sebenarnya. Betul nggak? Ya kalau yang ngawur kita bilang ini keras kepala. Tapi kalau yang benar ini namanya pendirian teguh. Saya seringkali mengatakan begini, mengapa ketika Tuhan memilih Abraham, melalui Abraham akan menghadirkan sebuah bangsa yang bertugas, tugas utama dari bangsa Yahudi itu adalah apa? Menjaga ibadah simbolik. Ibadah simbolik yang nanti akan ditaruh di satu lokasi yang paling tengah, timur tengah, dan dari situ akan terpancar ke seluruh muka bumi. Dan bangsa ini akan
menjaga ini. Di situ akan ditaruh ibadah simbolik, dan bangsa Yahudi nanti akan menjaga. Tapi sebelumnya Tuhan pimpin melalui Yusuf pergi ke Mesir, dan kemudian di Mesir jadi apa? Jadi budak. Kita sungguh-sungguh tahu 400 tahun kurang lebih dicambuk, mungkin ditendang, dicambuk, ditendang, digodok habis-habisan supaya apa? Supaya pendiriannya itu, supaya keras kepala. Supaya keras kepala. Gimana? Hasilnya orang Yahudi cukup keras kepala nggak? Saking keras kepalanya, kamu bisa bayangkan. Saya sering kali kasih umpama begini. Ini ada seorang anak muda, dia punya pembantu. Dia bilang gini, ini saya punya emas 10 kilo, kau jaga ya, saya akan tinggal, kamu jaga rumah, masih 10 kilo. Tak boleh orang lain ganggu juga. Kamu lihat nih, cuman saya balik baru boleh ambil. Kemudian tuannya pergi. Waktu tuannya kasih tugas itu umur 20. Dia pergi 30 tahun, pulangnya 50 tahun, berarti sudah tua betul. Itu pembantunya nggak mau kasih dia. Loh, itu kan saya yang suruh kamu enggak. Dulu yang saya suruh saya mukanya nggak begitu. Loh, kan saya dulu umur 20. Tidak, mukanya beda. Jadi kira-kira begitu. Tuhan suruh bangsa Yahudi jaga ibadah simbolik itu. Sampai kemudian Tuhan sendiri datang. Tuhan sendiri datang kan? Yohanes pasal 1 bilang apa? Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Dia yang suruh jaga kok. Malah dia pula yang diusir, disalibkan. Nah itu orang saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita harus menjaga kebenaran, begitu menjaga ajaran yang sehat. Makanya nomor 1 itu ajaran yang sehat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hanya GBA dan semua GBA yang berani ngomong begitu sama Tuhan. Silakan kau cari gereja yang lebih benar dari ini. Dan boleh tidak. Nah, kita tidak pernah bilang orang curi domba segala macamnya. Domba punya Tuhan kok. Ngawur kau. Saya bilang kepada jemaatnya, silakan cari gereja yang lebih benar. Lebih benar dari ini. Dan kau boleh pergi. Tapi tolong sebelum pergi kasih tahu saya. Kenapa Pak? Saya mau ikut. Kalau ada yang lebih benar. Oh kenapa Pak? Bapak Ibu, saya cuma nggak enak mau ngomong. Saya sudah pernah terdampar di gereja mana saja. Karena saya sudah umur kira-kira 13 tahun. Saya 6 SD, 13 tahun. Saya lahir baru diselamatkan oleh misioneri. Misioneri korbannya nggak jago-jago ya. Bahasa Inggrisnya juga nggak bagus-bagus. Coba percaya Yesus akan masuk surga begitu. Selesai khotbah diajukan siapa yang mau bertobat percaya Yesus, angkat tangan. Saya angkat tangan tinggi. Didoakan. Waktu pulang salam-salam di sini. Akhirnya tunggu sebentar ya. Siapa sih? Anak SD bilang berdiri di samping. Matilah sudah. Tidak ada lagi saya angkat tangan. Habis itu saya dibawa pulang ke rumah. Ditanya. Benar kamu mau bertobat terima Tuhan Yesus? Benar Tuhan. Kamu ngaku orang berdosa nggak? Iya, saya orang berdosa Tuhan. Saya lihat kamu curi kue beberapa hari yang lalu. Dia lihat saya curi kue. Saya waktu itu tinggal sama nenek saya. Ini misioneri di Tuhan ini punya speedboat. Kami tinggal di
orang yang paling haus akan kebenaran. Paling haus akan kebenaran. Di mana ada pendeta yang hebat, gua kejar ke situ. Saya kejar ke situ. Kalau saya berkata hari ini, jangan percaya ini, percaya bahasa lidah sudah tidak ada. Mereka semua bilang, Pak Suwento belum pernah tahu sih, belum pernah dikarismatik. Saya bilang, kamu umur berapa? Kau belum lahir, saya sudah jingkrak-jingkrak di atas mimbar sana. Maurice Rollo pertama kali datang ke Indonesia, saya ikut jadi panitia ya, saudara. Saya salah satu asyurnya. Ibu mertuanya Colongi datang di Hotel Borobudur, saya duduk paling depan. Ya apa lagi? Gereja mau Protestan, mau Injili segala macam, saya bilang ada jejak kaki saya di situ. Lalu sekarang kenapa? Saya bilang, saya membaca sejarah. Akhirnya saya ketemu satu kelompok orang yang disebut kaum Anabaptis. Siapa ini Anabaptis? Siapa ini Anabaptis? Saya cari tahu. Saya bongkar sejarah. Saya cari Anabaptis. Anabaptis ada sejak kapan? Kenapa namanya Anabaptis? Ana itu artinya ulang, bahasa Jawa. Baptis ulang. Kenapa baptis ulang? Karena mereka tidak mau terima baptisan yang sudah dilakukan. Dilakukan kepada siapa? Kepada bayi-bayi yang tidak tahu. Mereka membaptis ulang. Karena mereka punya keyakinan bahwa orang dibaptis harus atas dasar imannya, bukan atas dasar iman bapaknya atau emaknya, harus atas dasar imannya sendiri. Terus mereka percaya apa saja? Saya telusuri semua peraturan iman, doktrin. Wah. Inilah orang Kristen genuine yang saya sebenarnya cari sudah puluhan tahun. Saya cari di mana. Inilah orang Kristen genuine. Dan apakah mereka membela imannya biasa-biasa saja? Oh tidak. Tidak. Hari ini saya mempost renungan harian Paksa Selhamel dibakar hidup. Pada waktu dia ditangkap, Zwingli reformator mau membunuhnya. Teman baik, teman sangat baik, tapi dia mau membunuh dia. Akhirnya Katolik dan reformator bergabung bersama-sama, tangkap bersama-sama, dipenjarakan, disiksa habis-habisan. Berapa tahun tidak pernah lihat matahari, dikurung di bawah tanah. Akhirnya dipaksa dibujuk. Segala apa? Kalau kau mengaku salah, bertobat, membuat pernyataan bahwa baptisan bayi itu benar, kamu bisa dilepaskan. Dia katanya setengah putus asa berkata, oke lah, saya akan mengaku salah. Mereka membawa dia ke sebuah gereja katedral besar dan dia lemes sekali. Tetapi tiba-tiba Tuhan kasih dia kekuatan. Akhirnya dengan kekuatan penuh terakhir, dia malah berseru apa? Saya berdiri di sini bersaksi bahwa baptisan bayi itu salah, itu sesat. Wah, mereka tambah marah, kan itu banyak orang berkumpul. Akhirnya mereka seret dia, dibakar hidup-hidup. Beberapa harinya istrinya menyusul. Ada yang saya kasih dalam tradisi. Kalau orang beriman demi mendapatkan Indomie, itu nggak benar. Kalau orang beriman katanya menjadi orang Kristen akan jadi kaya, iman apa macam begitu? Betul? Kaum Anabaptis, mereka percaya apa?
bukan cuma 99% koma sekian, tapi 100% benar. Dan bukan cuma sekedar yakin, mereka berani pegang teguh iman mereka sampai mengorbankan nyawa mereka. Wah, saya membaca banyak buku, saya membaca banyak riwayat hidup orang, dan saya dapatkan inilah kelompok orang Kristen yang sebenarnya mereka beriman dengan iman yang sama. Anda pernah dengar Michael Settle? Michael Settle, seorang imam Katolik high ranking, hanya bermodalkan satu ayat saja. Yohanes 8 ayat 3. Kalau kamu tetap dalam kebenaran, engkau akan mengenal kebenaran dan engkau akan dimerdekakan. Wah, zaman itu tidak ada Alkitab, jadi dia cuma dapat potongan itu saja. Akhirnya potongan itulah membuat dia tinggalkan posisinya sebagai imam. Dia tinggal. Oh, saudara yang saya kasih tahu. Kemudian apa? Dia ditangkap, di penjara, disiksa, dan dia terus menerus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, sampai pada waktu mereka mau bawa dia untuk dibakar. Dia berkorban terus. Mereka tidak tahan. Apa yang terjadi? Mereka pakai pengait ikan, tangkap lidahnya, tarik, potong, supaya Michael Settle tidak bisa berbicara. Dan kemudian dibawa dan dibakar. Teman-temannya tidak berani mendekat, dari jauh, dan dia sudah kasih tahu mereka begini, saya yakin pada waktu nanti saya dibakar, Tuhan akan kasih kekuatan. Nah, kalian lihat dari jauh, kalau saya angkat tangan saya, itu artinya apa? Tidak ada problem. Tuhan kasih kekuatan untuk bertahan atas api yang sedang membakar. Dan kemudian mereka ikat tangannya. Ini Algojo nggak tahu. Algojo kan namanya tokoh. Pada waktu dibakar, dia lihat temannya lihat dari jauh. Mereka lihat dari jauh. Loh, kok tangannya nggak diangkat? Mungkin susah sekali dia kasih dia mungkin susah sekali. Padahal tangannya diikat. Tapi mereka sedih sekali, temannya semuanya menangis dari jauh. Tapi pada waktu dia punya tali putus, saat itulah dia melambaikan tangan. Ya Allah, dan mereka semua bersuka-cita. Itu tanda sudah dia berikan. Ternyata tidak apa-apa. Ternyata kita bisa tahan atas ujian api. Nah, saudara yang saya kasih waktu, atas iman apa? Atas iman yang bagaimana kita berdiri teguh. Atas iman yang bagaimana kita semakin teguh. Oh, saudara yang saya kasih waktu. Saya berkata bahwa akhirnya saya mendalam apa yang diimani oleh kaum anak. Saya mendalami, saya mendalami luar biasa. Yang ditentang oleh kaum anak baptis nomor satu adalah pembaptisan bayi. Kenapa? Karena pembaptisan bayi itulah yang menyebabkan orang Kristen memenuhi gereja, tapi tidak lahir baru. Kemudian yang nomor dua, yang ditentang amat sangat adalah jabatan ini. Sebenarnya kemudian diprotes oleh Luther. Karena gereja yang ada pada saat itu, gereja Katolik, bahkan imam yang diajarkan punya wewenang untuk mengampuni dosa orang. Anda bisa bayangkan. Jadi, kalau Bapak ada dosa,
dosamu sudah diampuni, selesai dosa. Hebat sekali kuasanya. Sehingga pada waktu bangun katedral besar kekurangan duit, pausnya suruh semua imam doakan untuk orang-orang dosanya diampuni kalau dia menyumbang sekian. Akhirnya banyak orang datang menyumbang, dan apa yang terjadi? Dikasih sertifikat. Oh, Bapak A menyumbang 1 M. Sudah didoakan pengampunan dosa, selesai dosa. Terima sertifikat. Bebas masuk surga. Punya sertifikat. Luther sudah seorang imam, bingung ya. Ini gimana ini? Nah itu sebenarnya kemudian dikasih nama apa? Surat pengampunan dosa. Luther bilang, aduh kacau ini. Orang datang setor duit, minta surat, didoakan, dosanya diampuni, selesai. Mana ada macam begitu? Punya di dalam Alkitab. Makanya Luther protes. Tetapi inilah persoalannya sekarang ini adalah, saya sih yakin Luther orang baik, sangat yakin orang baik. Ya. Cuman persoalannya adalah dia tidak mencari kaum anak baptis yang sakit untuk menyembunyikan diri. Karena kan mau dibunuh. Dan kemudian walaupun kamu doktor kitab suci, Luther itu tahu nggak dia punya titel apa? Hari ini kan doktor teologi. Dia punya itu doktor kitab suci. Dia mestinya tanya ke kaum anak baptis, kenapa kalian menentang ini itu dan lain sebagainya? Kenapa? Karena akhirnya Luther keluar dari gereja Katolik memprotes jabatan imam, tapi enggak tuntas. Masalah baptisan bayi pun akhirnya dia terlibat lagi. Padahal Luther waktu dia keluar dari Katolik itu dia menentang baptisan bayi. Luther menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman. Yang pertama, dia memakai bahasa Jerman untuk baptisan itu adalah Taufen. Benar nggak bahasa Jerman itu? Selang. Taufen. Ya, saya kurang pintar jadi mengucap Taufen. Itu selang. Luther menerjemahkan itu. Kemudian Luther bilang jabatan imam itu sudah tidak ada. Tapi saya bilang di atas, di akhir kebaktian masih terimalah berkat dari Tuhan. Dulu orang majelis gereja, saya sebut nama gereja, pernah datang duduk di kantor saya, Pak Suwento, mau nanya nih Pak, silakan. Pak, gereja kami ini makin kacau. Kenapa gereja bisa makin kacau? Pendeta kami bilang, kalau dia lagi doa berkat di atas begini, kami di bawah Tuhan lagi disuruh begini. Saya tanya, kenapa disuruh begini? Kenapa? Dia bilang, dia lagi tuangkan berkat di atas. Kami di bawah itu disuruh menada begini. Saya tertawa sekali sama dia. Sebenarnya kali ini mau pulang hari Minggu. Kalau dia lagi doa begini, kamu begini aja. Kalau Pak Pendetanya tanya, kenapa begini suruh begini, kok kau jadi begini? Begini dapat dikit Pak. Saya kan mau dapat berkat banyak jadi begini aja. Saya bilang, di sini lah persoalan. Sebelum saya mengenal anak baptis, saya pernah jadi gembala di gereja inti 6 tahun. Saya jadi dosen UI agama Kristen 6 tahun. Jadi gembala gereja Injili 6 tahun. Dan saya waktu jadi gembala gereja Injili hampir tiap minggu pasti di akhirnya itu
Dari Adam sampai Musa, ayah adalah imam. Maka itu sebelum ayahnya meninggal, ayah memberkati anaknya, Abraham memberkati anaknya, Ishak memberkati anaknya, Yakub memberkati anaknya. Keimamatan ayah sampai kapan? Sampai Musa. Ketika zaman Musa, Harun ditetapkan sebagai imam, maka keimamatan ayah selesai. Maka itu sejak itu tidak ada lagi ayah yang memberkati anaknya. Nah, keimamatan Harun sampai kapan? Keimamatan Harun sampai sebenarnya Yohanes tampil. Lukas 16 ayat 16 bilang, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes. Nah, lalu dari Yohanes sampai hari pengangkatan, siapa yang jadi imam? Setiap orang Kristen lahir baru adalah imam. Imamat, ya, priesthood of every believer. Keimamatan setiap orang percaya. Kenapa kita bisa menjadi imam? Anda tahu bahwa kalau kamu lahir baru kamu adalah imam, bahkan lebih tinggi dari imam. Kenapa? Imam itu perantara antara Allah dan manusia. Sedangkan yang bertobat percaya Tuhan Yesus itu bukan cuma imam, anak Allah, orang kudus. Kepada orang-orang kudus di Efesus, kata Rasul Paulus. Kepada orang-orang kudus di Korintus. Barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak Allah sama imam Allah tinggian siapa? Tinggian siapa? Imam itu pembantu perantara antara Allah dan manusia. Sedangkan anak, makanya orang Kristen lahir baru kita berdoa langsung kepada Allah, nggak pakai imam perantara. Kita omong sama Allah. Kalau dia lupa, jadi nyawa. Kita omong langsung. Kenapa? Anak omong langsung sama bapak. Kalau anak tidak omong langsung lagi sama bapak, itu tandanya apa? Kalau anak nggak ngomong sama bapak lewat pembantu, itu kenapa? Karena cekcok. Betul Pak? Oh, sebenarnya Bapak Ibu yang saya kasih tahu, pengajaran yang sehat. Yang sehat itu yang model apa? Sesuai dengan Alkitab dan akal sehat. Akal budi. Sebenarnya akal budi. Oh Pak Suhento, iman itu pertentangannya akal budi. Siapa dia? Alkitab firman Tuhan. Otak kita ciptaan Tuhan. Kompatibel nggak? Kalau komputer itu harus apa? Kompatibel. Betul nggak? Macintosh nggak cocok sama apa Windows, nggak cocok, nggak kompatibel. Tapi ini sama ini kompatibel nggak? Harus. Kalau nggak kompatibel, something wrong. Ya makanya, yang benar itu apa? Ajaran yang sehat itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan Alkitab sama yang masuk akal. Oh, Pak Zohento nggak bisa masuk akal. Saya bilang coba, apa yang nggak bisa masuk akal? Pak Zohento, 5 roti 2 ikan dimakan lebih dari 5.000 orang, masuk akal nggak? Saya bilang begini, kalau kau yang kasih makan nggak masuk akal, betul nggak? Tapi kalau Tuhan yang kasih makan, masuk akal nggak? Betul nggak? Berjalan di atas air Pak, nggak cemplung, masuk akal nggak? Kalau kau yang jalan nggak masuk akal, kau pasti cemplung. Tapi kalau Tuhan
jalan, nggak cemburu, masuk akal nggak? Justru masuk. Kalau Tuhan cemburu, ayo nggak masuk akal. Jadi, saudara, yang dibilang kita, Tuhan suruh kita jalan kok dengan akal budi yang dia kasih. Ini sehat, ajaran yang sehat, yang masuk akal dan yang sesuai dengan hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kasih di Alkitab nama kita sebagai pedoman. Ajaran ini sangat bahaya. 2 Korintus pasal 2 ayat 15 ini. Belakangan ini di medsos saya banyak ribut dengan kelompok ortodoks. Tahu nggak kelompok ortodoks apa? Pak Suwendo, saya bilang gereja ortodoks telah menyimpang oleh karena paradosis. Kan tahu paradosis? Bahasa Yunaninya itu adalah tradisi. Karena tradisi. Pak Suwendo, kita harus mengikut tradisi. Tidak bisa lepas dari tradisi. Nah, mereka mengutip ayat ini. Ayat ini berkata apa katanya? Ayat ini adalah sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan. Mereka pegang lisan, Pak Suhento. Kita harus mengikuti pengajaran lisan yang diturunkan generasi demi generasi. Saya bilang, dari mana jaminannya yang lisan itu tidak menyimpang? Biasanya kalau pulang pengemudi, kalau acara segala macam, seringkali ada mainan betul. 30 orang berjejer, tapi singkir di sini. Ular melintas di pagar, kalau sampai dekat 30, kira-kira bunyinya jadi apa? Masih bisa benar nggak? Nggak bisa benar. Nggak mungkin bisa benar. Saya bilang, pada waktu Paulus tulis ini kepada orang Tesalonika, maksud Paulus itu adalah apa? Waktu jemaat Tesalonika itu PB itu belum ada, kitab PB itu belum ada. Jadi Paulus mau mereka itu apa? Baca kitab PB plus ingat-ingat pengajaran yang saya hadir, yang disampaikan kepada kalian, yang lisan itu. Ya, untuk orang yang generasi itu, gitu loh. Itu adalah pengajaran. Berapa banyak yang Paulus sampaikan di Tesalonika? Kalau 1 minggu khotbahnya berapa jam? Berapa banyak, betul nggak? Saudara yang saya kasih tahu, begini, Tuhan pilihkan kebenaran-kebenaran yang bersifat kekal, yang bersifat standar, itu dituliskan. Karena Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan punya hikmat jauh dari kita, bahwa kalau tidak dijaga dengan cara tertulis, maka bisa menyimpang. Betul? Maka itu harus dijaga. Hukum, ada orang hukum segala macam itu, betul? Boleh nggak kita punya negara dijalankan nggak pakai hukum tertulis? Menurut ingatannya Bapak itu begini, menurut ingatannya dia bilang, ya doh. Kalau dia lupa bagaimana? Ya doh. Nanti dia salah ingat bagaimana? Nggak bisa. Bukan pakai ingat-ingatan, sudah dituliskan. Sudah ditulis. Nah inilah saya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Wah, ayat ini dipakai. Katanya, pengajaran lisan itulah yang Paulus perintahkan untuk kita jaga, kita perhatikan. Nah itulah yang kami jaga, gereja kami terus menerus. Saya bilang menyimpang. Abad kedua akhir saja sudah menyimpang. Anda tahu penyimpangannya apa? Masalah baptisan duluan. Penyimpangannya itu menyangkut apa? Lama-lama baptisan jadi bisa menyembuhkan.
Baptisan bisa menjaga dari gangguan iblis. Baptisan kalau dibaptis bisa menjamin masuk surga. Nah kalau sudah macam begini, akhirnya umur dibaptis makin rendah. Origen tercatat tahun 202 adalah orang pertama yang membaptis anak dari umur 6 sampai 10. Dimarahin sama Tertullianus. Tetapi kemudian 252, berarti 50 tahun kemudian, Cyprianus di kota Karthag mengumpulkan 66 orang bishop. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan, bahwa bayi harus segera dibaptis supaya kalau dia mati bisa masuk surga. Akhirnya sudah. Jadi tradisi berubah. Tradisi berubah. Maka itulah Tuhan mau dijaga pakai yang tertulis sifat. Tertulis. Ini tertulis supaya apa? Gereja kalau jalan sekian puluh tahun menyimpang harus kembali lagi ke sini. Betul. Ini jam ini agak ngawur. Sesat. Saya waktu berdiri di kota Moskow di lapangan merahnya, di situ ada jam yang besar. Itu bilang, Pak, itu jam seluruh Soviet. Oh, seluruh Soviet. Ya. Kalau jamnya sudah menyimpang, cumnya sesuai dengan yang satunya. Oh, gitu semua. Oh, yang meleset 2 menit, lambat 2 menit, cepat 2 menit, cepat 1 jam. Kalau nggak tepat, sekarang kita nggak radio manual lagi. Dulu kita nggak radio. Kalau radio kita dengar, betul nggak? Dengar. Kita dengar. Lama-lama kok keserap ada, ya toh? Mulai nggak benar ini bunyinya. Kenapa? Suka lari. Ya kan? Lari. Tepat seharusnya apa lagi? Putar lagi sedikit. Oh, ya. Kita dengar lagi. Sejauh, mulai lagi. Terus. Lari dia. Kita balikin lagi. Makanya saya bilang, ya, gereja yang baik, yang benar adalah yang bisa, tahu nggak apa? Ini mengkoreksi dirinya sendiri, ya, self correction. Jadi harus selalu mengkoreksi diri. Mengkoreksi pakai apa? Ini dia. Makanya di tangan kita dikasih Alkitab. Gitu. Supaya kita koreksi terus. Gitu. Okay. Nah, ajaran yang sehat. Oke, itu baru 1 poin. Ya. Sekarang semakin teguh dengan ajaran yang sehat. Dulu Pak Solihin sebelum banting setir ke hukum, dia kan orang bangunan. Ya, saya tadi lihat, tiangnya besar juga ini. Semakin tinggi gedung yang rencana dibangun, betul nggak? Diperlukan fondasi yang semakin dalam, semakin teguh, ditumpuk sampai tak bisa turun lagi, mentok. Itu di Pontianak ada beberapa jembatan. Saya lihat mereka tanam fondasi jembatan. Itu ada alat penunjuk yang besar itu yang otomatis. Sampai beton yang besar macam begini di atasnya ada banyak pecah, dan nggak bisa masuk lagi. Sudah. Oh, mantap, betul nggak? Sekarang ini pengajaran kita the best. Saya sudah seminar sekitar 250 kali doktrin.
dan tidak ada dapat tantangan yang berarti. Tidak dapat. Mantap. Nah sekarang kalau pengajaran kita sudah mantap, bagaimana supaya teguh? Bagaimana supaya teguh? Bisa berdiri teguh di atas. Ditutup, betul nggak? Mana ada cara? Ditutup. Gimana? Kepalanya sudah pendek, ditutup lagi jadi makin. Atau di GPI banyak orang pendek-pendek kayak saya. Jadi bukan kepala ini. Ditutup melalui segala macam peristiwa. Tuhan tidak kasih gampang-gampang. Tuhan tidak kasih yang gampang, kasih yang susah. Melalui kesusahan itulah hidup kita jadi keras, betul nggak? Oh, kalau gampang-gampang, gampang-gampang lembek, gampang-gampang tuh lembek. Wah, saya puji syukur kepada Tuhan. Grafe pertama kali berdiri jauh lebih susah dari semua GBA di seluruh Indonesia. Jauh lebih susah. Waktu itu saya berseru-seru kepada Tuhan, kenapa begitu susah? Sekarang saya jadi tahu. Bagaimana? Supaya kuat, kokoh, teguh, dan kasih contoh kepada yang lain. Jadi kalau yang lain susah, sudah kalian belum. Waktu Grafe setak 2 tahun pertama pindah 6 kali. Wah ini dapat tempat begini mewah. Tempat pertama yang kami pakai, yang punya tempat jauh-jauh. Saya dari Amerika telepon nih, Pak, saya pulang ke Indonesia mau bikin gereja baru. Boleh nggak pinjam tempat kamu untuk kebaktian? Oh boleh Pak, boleh Pak. Apa ini yang nggak boleh? Kira-kira 1-2 minggu sebelum saya pulang, saya dikasih tahu, Pak, tolong pakai cuma 1 kali ya. Belakangan saya tahu ada orang menghasut dia, pakai 1 kali. Sehingga apa? Kebaktian pertama hanya belasan orang. Selesai kebaktian saya bilang apa? Saya bikin gereja baru. Loh, kenapa gereja? Banyak gereja kirim surat mau minta saya melayani, pulang dari Amerika dengan gelar doktor, bisa jadi ketua sinode. Saya mau bikin gereja baru. Wah, sombong amat Pak. Bukan sombong. Kalau saya masuk ke sinode yang sudah ada, nanti saya mengajarkan, nggak boleh angkat tangan di akhir kebaktian segala macam. Gua kelahi dulu di dalam rapat, betul nggak? Tiap minggu. Apa jadinya? Oke, sebentar. Nah, waktu saya mulai hanya bilang boleh pakai 1 kali saja Pak. Oke lah, terima kasih. Selesai kebaktian saudara, saya bikin gereja baru. Saya tidak tahu minggu depan kebaktian di mana. Yang mau ikut saya, silakan kasih nomor telepon. Belum ada HP tahun 95. Silakan kasih nomor sama saya. Nanti saya silakan ketemu tempat, kasih tahu kalian. Selalu panjang diceritakan. Total general pindah 6 kali. Setiap kali tempat di mana saya pinjam, nggak ada duit sewa. Pinjam. Ada orang yang menghasut yang punya supaya jangan pinjamkan sama Suheto itu. Ya, diusir. Akhirnya setelah 6 kali pindah, cukuplah Tuhan bilang penderitaan yang dialaminya. Akhirnya ya, tempat lumayan permanen. Tapi ya cukup. Pertumbuhan jemaat grafik Pak Hasan waktu dia pertama kali diikut saya tahun pertama. Tenang sih, ini bayi sehat pasti maju. Kami mencatat report sekarang ulang tahun yang ke-28, jemaat kita sekitar 300 lebih, sampai 400. Berarti pertumbuhan rata-rata
antara 10 sampai 15 tahun. 1 tahun. Berarti 8 tahun kami sudah 100-an orang. Sudah 100-an. Dan bukan itu saja. Tahun pertama GBI Abu Diri 95. Tahun kedua sekolah teologi harus berdiri. Sekolah teologi harus berdiri. Berapapun susah harus berdiri. Anda tahu, saya bangun jam 5 pagi. Istri saya masak, siapkan anak-anak sekolah. Saya sudah duduk di depan komputer. Jam 5 pagi. Di depan komputer. Kalau tidak mungkin menghasilkan 44 majalah Pedang Roh 117 edisi. Dan dari jam 5 pagi mengajar dari Senin sampai Jumat, Sabtu urusan gereja. Dari pagi sampai malam jam 9. Hampir tidak istirahat. Saya bilang masih muda, tidak ada yang namanya capek. Tidak kenal, di kamus saya tidak ada kata capek. Makanya saya selalu bicara kepada mahasiswa saya, ini murid-murid saya bilang, umur kalian capek? Hah, sebenarnya terlalu. Saudara yang saya kasih dapat, ditumpuk dengan apa? Kesusahan. Ditumpuk dengan kesusahan. Fondasi ditumpuk, betul nggak? Aduh, capek Tuhan, sebelah capek. Tapi akhirnya apa? Tuhan berkati. Tuhan kasih penghiburan. Tuhan kasih penghiburan. Ditumpuk kesusahan. Bukan cuma saya yang kesusahan. Pengikut-pengikut saya semuanya dapat kesusahan. Mungkin Tuhan kontrol. Ini ikut karena Indomie atau ini ikut karena kebenaran? Oh, betul kan? Ini harus begitu. Kadang-kadang gereja perlu dimurnikan. Ini datang ikut karena ini benar atau karena apa? Nah, ini persoalannya. Maka atau enggak, yang ikut saya semuanya dapat kesusahan. Pak Hasan dapat kesusahan di perusahaan. Bos yang langsung membawahinya bentrok sama pemilik perusahaan, keluar. Dia yang satu cabang sudah nggak nyaman lagi, keluar. Pak Timotius ikut saya, kerjanya di bank sewu, kena likuidasi, banknya ditutup, puyeng kepala. Satu lagi Icu, pengikut saya, punya toko di Senen, kebakaran Senen, tokonya hangus. Sinta kerja di pabrik sepatunya mau relokasi ke Surabaya. Pilihannya adalah ikut ke Surabaya atau keluar tanpa pesanan. Konsultasi sama saya, di Surabaya belum ada gereja yang seperti Grafen. Dia pilih keluar tanpa pesanan. Semuanya kena masalah. Sampai berseru-seru kami berdoa, Tuhan, kenapa jadi begini? Ini semuanya kenapa jadi begini? Allah, makanya ditemukan sampai apa? Kepala tiangnya pecah, sudah pecah. Berarti apa? Sudah sampai ke bawah, udah menyentuh dasar yang kuat. Sesudah itu apa? Akhirnya, Bapak Ibu yang saya kasih gambar, setelah semua diuji sampai benar-benar full, Tuhan memberkati mereka kembali semuanya. Satu lagi, gitu. Pak Hasan kembali dapat perusahaan banyak, mantap. Akhirnya apa? Jadi wali kota di Singkawang. Saya yang pergi pegang Alkitab, sumpah dia. Pendetanya di Singkawang tersinggung berat. Sebagai pendeta dari Jakarta, di Singkawang banyak pendeta cuma pegang Alkitab. Beda di belakang kepala saya. Pak Timotius
Akhirnya entah mau kemana, masuk asuransi, semuanya akhirnya semua aku kuat, kembali lagi berjalan. Tapi pada waktu sedang ditunggu bisa nangis, belum ditunggu. Saudara yang saya kasih, semakin teguh dalam ajaran yang sehat. Saudara, ini tema yang bikin, bukan saya, panitia bersih. Nah sekarang, ya, semua yang hadir di sini, nomor satu penting adalah temukan ajaran yang benar-benar sehat, yang benar. Sebab apa? Roma pasal 10 ayat 2, Rasul Paulus bilang apa? Aku dapat bersaksi bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Aku dapat memberi kesaksian, Roma 10 ayat 2, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Begitu. Nah, temukan ajaran yang sehat yang benar. Kalau sudah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, jadikan saya Allahmu. Kenapa? Ini boleh sampai jam berapa? Sudah selesai. Begini, ini Indonesia sudah selesai pemilu ini ya. Kita sempat berdebat segala macam, sudahlah kita kayak nonton sepak bola, betul? ya kalau kita sudah kalah kan kita nonton sepak bola kan kita mau protes apa lagi, betul ya? Tapi apa ya sudah. Nah sekarang ada permainan sepak bola yang beda lagi, ya. Trump lawan Biden. Saya biasanya ngikutin, kalau Amerika saya ngikutin. Nah, dulu ini di Indonesia 3 pasang ini sudah lewat. Sekarang ini Trump lawan Biden. Teten bilang sama saya, apa anak saya? Pak dia bilang, saya jadi nggak ada semangat untuk ngikutin lagi. Saya bilang kenapa? Dia kasih dia berita. Trump menyetujui LGBT. Akhirnya menyetujui juga. Saya bilang, ya, mau bilang apa? Kalau mau jadi presiden di Amerika, kamu nentang aborsi, kamu nentang LGBT, nanti suara yang kau dapat mirip Ganjar. Betul nggak? Nggak bisa. Sudah pasti kalah. Nah ngapain lu suntik dana beratus-ratus miliar sesuatu yang pasti kalah, betul nggak? Sekarang akhirnya tidak bisa tidak. Trump harus bilang setuju aborsi, tapi dalam range sekian minggu. Dengan sekian minggu. Bukan anak yang hampir lahir diaborsi, tapi misalnya 2 minggu, kehamilan 2-3 minggu. Kalau tidak, wanita-wanita mau pilih dia. LGBT. Nah sekarang dia bilang bahwa masalah gradasi turunnya moral di Amerika, masalah kerusakan doktrin dan sebagainya, bukan tanggung jawab politikus, betul nggak? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pengkhotbah, tanggung jawab orang Kristen fundamentalis, betul nggak? Selagi masih bebas berkhotbah, menginjil, yang menyebabkan orang fundamentalis Kristen fundamentalis di Amerika makin menurun, sehingga tidak gendut lagi, ya kan? Mau bisa bikin apa? Ada orang nanya sama saya, Pak Sohen, ini pemilu 5 bulan, kira-kira pengaruh Kristen fundamentalis terhadap politik di
Amerika mundur. Nggak bisa. Kenapa? Orang Kristen fundamentalis semangatnya juga mundur. Sampai jumlahnya tidak signifikan lagi, tidak membawa pengaruh apa-apa. Akhirnya kalah semuanya. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Gendong, semangat. Amin. Bagaimana sih? Semangat. Badan boleh kecil tapi semangatnya besar. Betul nggak? Ini yang perlu. Ini yang perlu. Oke? Jadi semakin teguh dalam ajaran yang sehat, bersemangat, barulah kita bisa menangkan semakin banyak jiwa. Gereja yang benar berdiri, orang Kristen yang benar, Kristen yang alkitabiah semakin banyak, kita mempengaruhi dunia, mempengaruhi masyarakat. Bukan sebaliknya. Mari berdoa. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, coba renung tiap-tiap diri kita. Satu hari pasti kalau engkau sampai di surga, kalau masuk surga, akan berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan minta pertanggungjawab kita. Peran apa yang sudah kita ambil? Peran apa yang kita terlibat di dalamnya? Sehingga orang Kristen yang benar, yang alkitabiah, bukannya berkurang, melainkan bertambah. Kebenaran semakin luas di sana. Nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, semua